Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah memulai untuk membuat project MVC-nya ya. Nah, kita sudah bisa memunculkan Hello World seperti ini dengan struktur MVC yang sudah kita buat ya. Nah, di base sebelumnya kita bisa menjalankan dari base URL-nya dan dia akan masuk ke default controller. Misalkan di sini kita memasukkan barang untuk controllernya, maka dia masuk ke barang controller index. Nah, kemudian kalau misalkan kita memasukkan edit, di sini eh, error karena kita belum menambahkan defaultnya. Kita tambahkan dulu di sini. Nah, sini kita tinggal tambahkan defaultnya misalkan 0. Kemudian di sini defaultnya adalah kosong seperti ini. Kita save, kita tinggal jalankan lagi. Nah, sekarang ini sudah muncul ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat routing yang custom ya. Karena ini kan kita membuat routing tapi kita mengikuti pattern dari URL yang kita buat untuk controller dan metode controllernya. Nah, kita akan membuat sebuah customnya. Oke. Nah, sebelum kita mengcustomnya, kita akan tambahkan dulu karena ini sering kelupaan. Saya akan menambahkan untuk proteksi head access-nya ya di sini. Nah, proteksi head access di sini kita bisa copy dari head access yang ini ya, karena kita akan memblokir semua akses kecuali indeks ya. Kita akan save aja seperti ini. Kita coba ya, refresh lagi. Oke, ini tidak error ya. Jadi untuk head access di folder src ini kita hanya menambahkan ini untuk blokirnya. Oke, kemudian kita juga akan menambahkan untuk default di config ini. Nah, default ini nanti kita akan gunakan untuk menyimpan global variable. Kita buat dulu aja default.php. Nah, default ini kita akan isi dengan beberapa, misalkan define. Nah, kita akan define misalkan base URL. Nah, kita base URL-nya yang dari inian kita ya. Base URL teman-teman bisa ambil dari sini. Nah, base URL kita sampai sini. 62 MVC. Nah, berarti kita bisa sampai ke sini. Nih. Nah, sampai sini ya. Ini adalah base URL-nya. Nah, ini bisa kita panggil ke load sininya ya. Nah, di sini kita simpan ke paling atas. Nah, kita akan require on, tinggal tambahkan dari config-nya ya. Require on, kita 2 kali, kemudian src, kemudian kita akan ke config, kemudian kita akan mengambil defaultnya. Oke, ini untuk default kita coba ya. Nah, kita jalankan, ini tidak error. Nah, default ini bisa kita akses di sini juga ya. Misalkan kita akan echo di sini base URL. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bisa akses di halaman home yang kita gunakan. Tuh, dia nanti bisa kita cetak seperti ini. Oke, ini saya hapus untuk memastikan bahwa base URL-nya jalan ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan juga untuk auto load. Nah, auto load ini tujuannya supaya kita tidak menuliskan terus dalam satu folder yang memiliki kelas yang file dan kelasnya ini sama. Nah, kita akan membuat auto loading untuk core ini. Nah, kita akan buat di sini core, kemudian nama filenya auto load. Ini kita akan membuat auto load.php. Oke, dalam auto loadnya kita tinggal menambahkan saja beberapa loadnya. Syaratnya semua file yang berada di dalam core ini
ini harus sama dengan nama kelasnya ya, dan dia harus kelas. Kalau misalkan yang biasa tidak di load, dan kalau misalkan beda tidak di load ya. Pertama kita akan membuat sebuah function. Nah, function ini kita akan membuat namanya load core, karena yang mau kita load adalah core ya. Kemudian di sini kita akan buat class name. Nah, class name ini kita akan load. Pertama kita akan buat path to file. Nah, path to file ini kita akan ambil dari sini ya, src, kemudian core, kemudian class name .php. Nah, di sini kita akan cek jika file exist path to file, maka kita akan require on. Ini boleh pakai kurung ataupun tidak juga sama ya. Kita akan require on ke sini. Kita akan save. Nah, kemudian kita akan load dengan menggunakan SPL auto load register. Yang mau kita registernya adalah load core-nya. Oke, ini. Nah, ini kita tinggal ubah yang tadinya mana? Yang tadinya route ini kita ubah dengan auto load ini ya. Kita ubah dengan auto load di sini. Nah, sekarang kita simpan. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kalau misalkan berhasil, ini tidak error. Nah, ini tidak error, berarti auto load kita berhasil. Jadi nanti kalau misalkan kita menambahkan apapun di kelas ataupun di dalam folder core ini, nah kita tidak perlu lagi menambahkannya. Oke, ini untuk auto load ya. Nah, kemudian kita akan mengubah routingnya. Nah, routingnya kan sebelumnya kita menggunakan route ya. Nah, route ini kita akan duplicate, kita akan backup dulu ya. Kita copy, kemudian kita akan paste supaya nanti teman-teman ada dokumentasi ya. Kita akan rename. Misalkan ini saya kasih backup ya nama filenya. Underscore backup. Nah, route backup. Nah, route backup ini kita akan close saja. Nah, yang route ini kita akan rename menjadi app. Nah, kalau ini di rename berarti kelasnya juga harus kita rename app.s. Kita akan rename juga menjadi kelasnya app. Nah, kemudian yang route-nya kita akan buat juga di sini new file route.php. Nah, route ini nanti kita akan panggil ke yang ini indeks luar ya. Nah, di sini kita definisikan PHP-nya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah kelas yang sama dengan nama filenya supaya bisa auto load route. Nah, seperti ini, dan kita akan buat metode yang sama dengan yang sebelumnya yaitu run public function run. Nah, di sini kita akan membuat router misalkan ya. Router ini kita akan mengambil dari new app. Nah, kita menggunakan file app ini ya. Nah, file app ini. Nah, disinilah kita nanti akan melakukan manipulasi atau rerouting ya. Kita bisa di bagian akhirnya router ini akan di run juga. Oke, ini nanti kita route ini kita panggil ke sini. Jadi ini tidak error ya karena menggunakan metode yang sama. Route. Nah, ini juga kelas yang sama. Nah, di sini kita tinggal mendefinisikan misalkan kita mau membuat default controllernya. Ini apps. Nah, kita mau menambahkan ya di apps ini beberapa variabel. Saya mau menambahkan private sebuah konstanta untuk defaultnya. Default get
Nah, default get kita akan isi dengan get method ya. Ini nanti kita gunakan untuk metodenya yang ketika dia, jadi kita akan tambahkan validasi kalau misalkan dia menggunakan metode get, maka dia hanya bisa mengambil dari URL saja. Kalau dia mengambil menggunakan post, maka itu harus dengan metode post juga. Jadi teman-teman tinggal tambahkan metode-metode yang lain kah, bukan hanya dua kan, tapi yang sering dipakai ini. Kalau misalkan API kan banyak metodenya. Nanti tinggal ditambahkan aja. Ini contoh aja ya. Kita akan membuat lagi private untuk handlernya. Nah, handler ini kita akan buat sebuah array. Kemudian kita akan membuat sebuah metode untuk set public function set default controller. Nah, default controller ini kita akan ambil dari controller, kemudian this controller file kita ambil dari controllernya. Nah, ini bisa kita set di route-nya. Nah, di sini kita bisa set default controllernya default app misalkan. Ini sesuaikan saja dengan defaultnya karena kita menggunakan yang sama, belum kita ubah, jadi kita bisa gunakan yang sama di route-nya. Default app, di sini juga default app. Tapi kalau misalkan nanti mau ngubah, tinggal diubah di sini. Oke, itu ya. Nah, kemudian di apps-nya juga kita akan tambahkan lagi public function default method. Kita akan mengambil dari controller method, kemudian kita bisa panggil lagi ke sini. Nah, router metodenya defaultnya adalah index. Nah, itu ya untuk default method. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan untuk get-nya ya. Kita akan public juga. Public function ini untuk metode get. Nah, metode get ini nanti ada isinya adalah URI. Nah, kemudian di sini ada callback. Nah, callback-nya apa? Oke, ini kita simpan seperti ini dulu. Kemudian kita akan membuat lagi metode post. Metode post juga sama, kita akan menggunakan callback juga. Nanti juga ada dua ya. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan untuk handlernya set handler. Kita akan set private aja ya. Private function set handler. Ini ada metode, kemudian ada path atau URI. Kita akan, ini akan saya ubah ya. Kita kasih tipenya. Kita akan string di sini, string method. Kemudian saya akan buat lagi string ini path. Kemudian saya akan membuat handler. Handler. Oke, ini ya. Kita tutup. Nah, di sini kita akan buat sebuah this handlers. Nah, handlersnya ini kita akan isi dengan metode $method, koma kita gunakan dot ya, $path. Ini kita akan isi dengan array nanti ya. Nah, arraynya ini kita akan isi dengan path. Oke, kita isi lagi, kita dapat dari path ya ini. Dan handler metode dulu, metode kita isi dengan metode, handler kita isi dengan handler ya. Ini kita tutupnya belum, tutup array titik koma. Nah, ini untuk
setnya ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil ke callback ke sini. Kita tinggal set handler. Ini kan get, kita default get, kemudian URI, kemudian callback. Ini juga kita tinggal set default handlernya ini post URI callback. Nah, nanti get dan post ini akan menjadi salah satu penentu ya kita menggunakan get ataupun post. Oke, ini untuk menangani custom URL-nya. Sekarang kita akan panggil ke route-nya sini. Nah, dalam route-nya kita akan definisikan misalkan beberapa custom route ya. Kita akan router, kita akan gunakan metode get misalkan ya. Di sini saya mau membuat barang, nanti dia akan mengirimkan ke metodenya barang, kemudian untuk kontrolernya barang, dan metodenya adalah index. Oke, kemudian saya akan membuat lagi metode get lagi. Ini kita get lagi ya, kita metode get lagi ini untuk barang insert misalkan ya. Nah, barang insert berarti di sininya kontrolernya barang, metodenya insert misalkan ya. Ini tidak harus sama kalau ini, yang penting nanti metodenya harus ada. Kemudian saya mau membuat router lagi. Ini kita membuat get dulu yang banyak yang gampang ngetesnya ya, karena kalau post harus dengan form ya. Ini kita akan gunakan edit, ininya juga metodenya edit. Oke, kemudian kita akan menambahkan lagi ini untuk insert barangnya ya, router. Nah, di sini kita baru akan menggunakan metode post. Metode postnya kita akan menggunakan barang insert barang misalkan ya. Ataupun di sininya teman-teman mau yang sama juga boleh ya, insert barang, ataupun beda juga nggak apa-apa. Saya akan coba sama ya. Kita buat router, kita post lagi, edit barang, kita gunakan edit barang. Misalkan ini saya bedain ya, edit barang 2 buat ngetes ya. Oke, ini secara metode sudah kita buat. Nah, tapi untuk mengarahkannya kita belum punya. Di app-nya ini masih dengan cara yang sebelumnya ya. Nah, di app-nya kita harus modifikasi. Nah, modifikasinya run ini kita harus modifikasi. Pertama, saya akan mendefinisikan variabel execute. Ini untuk mendeteksi kalau sudah dieksekusi atau belum ya. Execute kita kasih 0, artinya defaultnya tidak dieksekusi. Nah, kemudian di sini kita akan mengambil sebuah metode dari global variable. Misalkan kita coba vardam dulu deh biar teman-teman tahu juga. Ini kan underscore server, ada yang namanya request method. Request method. Nah, ini pakai huruf besar semua. Kalau teman-teman menggunakan Linux nanti error ya. Request method. Nah, ini kita pardam dulu. Dan ini akan saya hentikan sampai sini. Oke, kita coba ya. Oke, kita sampai edit. Ini kita jalankan. Lihat. Nah, ini kita bisa mendapatkan ya string get, karena kita tidak menggunakan form untuk ngepost, tapi kita ngeget dari URL-nya. Oke, ini sudah kita dapat sampai get ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam variabel ini. Kita akan simpan metode ini ke dalam request method. Nah, request metodenya kita buat di sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan perulangan dari handler yang tadi kita buat ini ya.
Ini kan set handler nih. Nah, set handler ini kan setiap dibuat metodenya, dia akan selalu membuat record baru. Jadi kita bisa melakukan perulangan untuk mendapatkan semua dari handlernya. Nah, tadi kan handlernya di sini ada banyak nih. Nah, ini kita akan cek satu-satu dan membandingkan dengan URL yang ada. Dari URL ada gak yang sama gitu ya. Kalau ada yang sama, itu akan diambil. For each. Nah, kita menggunakan for each. Nah, kemudian kita akan menggunakan this. Kemudian kita akan mengambil handler. Kemudian kita akan aliaskan dengan handler single. Ini kan ada S-nya, kita handler aja. Oke, handler ini. Nah, kemudian di sini kita akan mengambil dari URL dan dari sini. Kita akan mengambil dari sini dan kita juga akan mengambil dari URL ini. Nah, nanti kita akan bandingkan sama enggak. Kalau sama, baru kita akan ambil metodenya. Nah, di sini kita pertama akan mengambil path. Nah, path ini kita akan ambil dari handler. Kita akan gunakan this ya. Oh, tidak perlu pakai this karena sudah kita ekstrak ya. Berarti ini bisa kita ambil handler path. Nah, ini handler itu kan path itu dari sini. Dan ini bagian pertama kan. Ini kan metode path. Nah, berarti path ini adalah kalau dilihat dari route-nya, ini yang pertama path, kemudian baru setelahnya ini handlernya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini handler path. Nah, kita coba ini vardam ya. Kita coba vardam path dan kita akan hentikan. Oke ya, kita ingin tahu ada nggak satu aja. Nah, kita mendapatkan ya barang. Barang ini kita dapatkan dari yang pertama ya, route yang pertama ini kita dapatkan. Nah, di sini barang. Nah, kita akan ulang semua dan kalau misalkan udah dapat kita akan ambil. Nah, ini karena ini sudah kita dapatkan, kita harus bersihkan ya. Ini pardamnya. Nah, ini kita akan bersihkan karena kan ada slash di ujung dan di awalan bisa aja ada slash ya. Nah, kita akan menggunakan rtrim dan ltrim. Kita gunakan rtrim, left trim artinya ya. Berarti kita akan menghilangkan dari sebelah kiri slashnya. Kalau ada, maka dia akan dihilangkan. Oke. Kemudian dari sebelah kiri dari sebelah kanan right ya. L trim dari sebelah kiri kita hilangkan lagi kalau misalkan dia ada untuk slashnya. Jadi R trim L trimnya ya. Oke. Kita coba untuk vardam lagi. Oke. Kita vardam untuk path-nya. Oke, kita coba lagi ya. Kita buka lagi vardam. Kita buka. Nah, lihat di sini udah hilang ya bagian awal dan bagian akhir untuk slashnya. Walaupun kita tambahkan, ini akan hilang karena sudah kita L trim dan R trim. Nah, karena kita akan mengambil menggunakan jadi array, maka setelah L trim R trim kita akan explode lagi. Kita akan explode. Nah, explode-nya ini kita akan menggunakan delimiternya adalah slash dan dengan koma. Oke, ini. Nah, jadi path-nya ini sekarang sudah berupa array harusnya ya. Ini kan masih berupa ini ya, string atau berupa list. Nah, sekarang sudah berupa array. Jadi kita bisa langsung mengolahnya ya. Oke, ini untuk path. Kemudian dari path ini kita akan membuat sebuah key antara path dan URL. Nah, kita akan membuat sebuah variabel namanya KURL atau key URL. Key URL ini kita akan ambil, kita akan iset jika $URL. Nah, pertama kita akan ambil indeks ke 0. Ini adalah
yang paling kiri ya, ini berarti method nantinya. KURL ini bukan tutup untuk di sini, tapi kita akan jadikan tutup di sini. Nah, jadi nanti dia akan cek ada gak nih. Kalau misalkan tidak ada, dia akan mengambil spasi kosong. Oke, kita akan penggabungan string. Nah, kemudian di sini kita akan cek lagi URL yang indeksnya ke 1. Jadi kita akan gabungkan antara metode antara controller dengan metodenya sebagai pengecekan. Nah, ini URL yang indeks ke 1, kalau misalkan tidak ada dia akan mengambil spasi kosong. Kalau ada dia akan simpan sebagai key ya. Untuk mengidentifikasi. Kemudian kita akan membuat juga key dari pet. Nah, dengan urutan yang sama. Oke. Ini kita ambil dari pet indeks ke 0 sama ya. Karena kan di sini kita memiliki ini ya urutan indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, kita akan urutkan juga supaya kita bisa mendapatkan nanti pembanding ya. Ini juga sama, kalau misalkan tidak ketemu, maka dia akan mengembalikan kosong. Oke. Nah, dari sini kita bisa cek. Nah, kan kita sudah ada datanya, kita bisa menggunakan if. Nah, pertama kita akan cek jika URL ini tidak sama dengan kosong, artinya dia ketemu ya, ada ya. Nah, dan kita akan menggunakan dan dolar KURL atau key URL-nya ini sama dengan dolar pet, jadi URL dan petnya sama, ketemu. Nah, dia maka bisa kita jadikan bahwa ini adalah sebuah yang match. Kemudian kita bisa cek lagi dengan validasi metodenya ya, request method, dan kita akan mengambil handler method yang ini ya. Nah, ini dimasukkan dari route ini, get ini. Nah, ketika dia mengambil get, maka dia akan menyamakan. Benar gak sih URL-nya itu metodenya dengan settingan route-nya. Request method, handler, method dibandingkan. Nah, kalau misalkan ada, dia akan mengeksekusi yang dalam sini. Nah, di dalamnya ini baru kita akan melakukan eksekusi. Nah, eksekusinya kita akan cek lagi. Apakah ada gak sih metode yang sama ya, yang di dalam controllernya, controller filenya ada gak? Pertama kita akan cek dengan iset. Apakah handlernya ini di iset handler, karena handlernya ini kan memiliki array tadi ya. Ini kita balik lagi ke root, ini kan array. Nah, kita bisa pecah juga nih. Handler yang mau kita ambil untuk kelas controller adalah indeks ke 0. Nah, jika indeks ke 0-nya ini ada, oke, kemudian kita akan cek lagi di sini. Nah, kemudian ini file exist-nya yang dari sini. Ini kan ada file exist. Kita akan bawa ke sini. Ini kita copy, ini kita cek lagi. Nah, tapi ini bukan dari URI, tapi dari handler ini. Nah, handlernya ini karena kita akan custom URL-nya. Jadi walaupun URL-nya apa, nanti metodenya bisa berbeda karena dengan pasangan ini. Oke, ini ya. Kalau misalkan ini ketemu filenya, maka kita akan ubah yang controller filenya. Kita akan ambil control file, kita akan ambil dari handler yang indeksnya ke 0. Artinya kita akan mengambil yang ini ya. Nih, indeks ke 0 tuh, barang kita akan ambil. Nah, kemudian kita akan hilangkan, yang kita hilangkan bukan dari ini, tapi yang URI-nya yang mau kita hilangkan. Berarti dolar URL indeks ke 0 yang kita hilangkan. Nanti sisanya akan kita jadikan sebagai variabel. Oke ya. Ini kita bisa keep, kita akan simpan. Nah, berarti yang ini kita bisa pindahin ya.
Nah, yang ini yang kita akan copy ya. Nah, kita akan tambahkan ke sini. Kemudian di sini untuk memastikan bahwa ini adalah sebuah kelas yang sudah dibikin objeknya, maka execute ini kita jadikan memastikan ya ini sudah dieksekusi. Kita kasih dengan 1. Nah, ini tidak kita pakai lagi yang ini. Ini kita bisa remark dulu. Nah, tapi yang ini kita akan butuhkan, kita akan cek jika dolar execute-nya sama dengan 0, artinya tidak dieksekusi. Ini tetap harus kita jalankan, artinya tidak ada yang sama semua setting dengan yang di controllernya. Dia akan mengambil defaultnya. Oke, ini kita coba simpan. Sekarang kita coba ya barang misalkan ya, barang kita simpan. Oh, objek barang not convert to string. Nah ini, oh iya, ini harusnya di dalam ya. Ini harusnya dia berada di dalam kondisi sini ya. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi, dia tidak dieksekusi. Oke, dia harusnya ada di sini nih. Salah saya menyimpannya. Karena kan ini kondisi yang harus terpenuhi. Oke, nah lihat ini masuknya ke default app ya. Oke, allowed from default app. Berarti ini tidak ketemu nih antara URL dengan path-nya. Ini app-nya, route-nya, ini ada barang, kemudian di sini ada barang index. Ini kita akan tambahkan lagi ya. App-nya di sini kita tambahkan, kalau misalkan dia ketemu yang sama, dia akan cek lagi. Dia akan cek jika iset. Nah, ini akan di set juga untuk handler method kesatunya. Ini ada nggak? Nah, kemudian di sini juga dia akan cek dan metodenya itu ada, metode exist. Oh, bukan file exist ya. Kita menggunakan metode exist. Nah, yang ini. Kita masukkan ke sini. Metode existnya ada. Ini kita ambil dari controller file, kemudian handlernya yang index ke 1 ya. Kita masukkan ke sini handler index ke 1. Maka nanti controller method kita akan ambil dari sini, kemudian indeksnya kita unset ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal ini execute. Nah, ini sudah tidak digunakan lagi. Ini jadi kalau misalkan ada sisanya nanti dia akan kirimkan. Oke, kita coba lagi. Kita cek. Oke, di sini karena di barang belum ada hello world from barang. Nah, dia ke sini ya. Hello world from default app. Ini tidak masuk ke sini. Kita cek lagi di F-nya. Oke, ini kita bisa cek ini dulu. Ini bisa cek satu-satu ya. Oke, pertama kita akan vardam ini dulu. Oke, kita vardam dulu ini. Kemudian kita vardam lagi untuk yang ini. Ini ada kesamaan nggak? Oke, ini barang indeks. Berarti URL-nya ini harus sampai sini aja. Nah, ini baru ketemu ya dia. Hello world from barang indeks. Karena barang indeksnya belum kita definisikan. Kalau misalkan kita ingin ketemu route-nya, maka di sini kita harus definisikan. Nah, di sini kita harus definisikan indeks. Karena ini sebagai key ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ini ada indeksnya di sini, indeks kita harus definisikan seperti tadi ya.
Oke, ini app-nya sudah jalan. Nah, debugnya bisa kita hilangkan ya. Nih, oke. Nah, ini bisa kita hapus. Ini tidak kita pakai ya. Kemudian ini juga kita bisa hapus, tidak kita pakai. Oke ya, ini sudah. Nah, ini kita bisa misalkan ya, kita mulai dari sini. Base URL. Dia masuk ke defaultnya. Kemudian kita misalkan memiliki barang. Nah, kita masuk ke barang indeks. Kemudian kita edit ya. Ini kita masuk ke yang edit tadi. Nah, misalkan kita mau membuat custom ya. Nah, kalau mau membuat custom di sini berarti ini harus kita ubah. Misalkan barangnya ini bukan barang tapi barang controller. Kita rename aja. Barang controller misalkan ya. Ini nama kelasnya harus sama. Barang controller. Ini juga kita akan ubah jadi barang controller. Nah, di sini di root-nya ini kita bisa ubah semuanya nih. Ini kita ubah menjadi barang controller semua. Oke ya, kita hapus, kita ubah menjadi barang controller. Oh, ini salah nih. Ini kelebihan. Ini harusnya sampai sini. Dan ini. Oke, kita simpan. Ini kita sekarang ke barang edit lagi. Kita jalankan, ini tidak error ya. Ini juga sama, sampai sini kita jalankan, dia masuk ke Hello World default app. Hello World default app, ini kurang G ya. Oke, kita save. Kita jalankan. Nah, ini baru dari barang indeks. Nah, ini kontrolnya tidak harus sama dengan URL-nya ya. Kita menggunakan barang controller. Jadi bisa seperti itu. Kita membuat routing untuk manipulasi URL-nya apa. Kemudian ini metode controller dan metodenya kita bisa tentukan sendiri. Oke, untuk custom URL sudah selesai kita lakukan. Di video selanjutnya kita akan melakukan manipulasi di controllernya ya. Nanti kita akan setup lebih jauh terkait dengan MVC-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.